حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum ibadallah wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri khususnya dan juga kepada para hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan juga takwa dalam arti, marilah kita selalu mensyukuri akan segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan jangan sekali-kali kita mengingkari akan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, terutama sebagai seorang lelaki yang beriman, terutama kita yang telah diamanai oleh Allah sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Allah mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, wahai laki-laki yang beriman, wahai suami-suami yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tetapi kita tahu para hadirin yang berbahagia, di kehidupan yang serba digital ini, kita harus berhati-hati terutama terhadap anak-anak kita. Di dalam otak manusia itu, terutama otak bagian depan, ada sebuah bagian otak yang sangat vital. Kalau ini tidak dijaga terutama pada otak anak-anak kita, maka bisa saja anak kita nanti akan menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian itu namanya korteks prefrontalis. Sebuah bagian
kecil di otak depan manusia yang berfungsi hampir dengan seperti kolbu. Korteks prefrontalis ini berfungsi sebagai pengendali perilakunya manusia. Kalau korteks prefrontalisnya masih baik, insya Allah perilaku manusianya juga akan baik. Tetapi manakala korteks prefrontalis mengalami kerusakan, maka perilaku manusia juga akan rusak. Perilaku manusia akan dipenuhi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka penting untuk menjaga bagian otak kecil korteks prefrontalis pada anak-anak kita itu. Ada 3 hal yang akan merusak korteks prefrontalis itu. Yang pertama, mungkin seseorang akan mengalami trauma, kecelakaan, bisa gegar otak, bisa memar otak, tetapi ini prosentasenya sangat kecil. Yang kedua, mungkin anak kita atau mungkin kita di dalam otak depan ada tumor otak. Maka tumor otak pun akan bisa merusak fungsi korteks prefrontalis kita. Tetapi itu pun presentasenya sangat kecil. Justru yang ketiga inilah yang akan bisa merusak korteks prefrontalis adalah paparan hal-hal yang tidak baik, paparan kejelekan, paparan kemaksiatan yang kalau itu terjadi terus-menerus pada otak anak kita, terutama anak-anak balita sampai remaja, maka itu akan bisa merusak korteks prefrontalis dan mengakibatkan perilakunya menjadi tidak terkendali. Perilakunya bisa melakukan berbagai macam kemaksiatan karena kerusakan korteks prefrontalis akibat paparan perbuatan yang tidak baik secara terus-menerus. Maka para jamaah yang berbahagia, kita tahu jumlah remaja di Indonesia ini usianya 0 sampai 19 tahun. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik terakhir sebanyak 88 juta. Lebih sedikit. Dan yang lebih memprihatinkan, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2024. Dari jumlah remaja yang ada itu 90% atau 89%, hampir 90% semua anak usia remaja itu memiliki gadget atau HP atau mungkin dalam arti media sosial yang ada di dalam HP kita. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, 60% dari remaja yang memegang HP ini melihat konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Konten-konten porno. Konten-konten yang mungkin anarkis. Konten-konten yang provokatif, membunuh, merusak, dan lain sebagainya. Yang itu selalu dilihat anak kita dalam gadget yang dia miliki. Artinya hampir 60 juta anak kita dengan mempunyai gadget seperti ini, maka itu menjadi berbahaya karena paparan jelek itu akan terus-menerus dan itu bisa merusak korteks prefrontalis anak-anak kita. Maka kita sudah diingatkan oleh Allah. Perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjauhkan dirinya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menjauhkan dirinya dari masjid-masjid. Menjauhkan dirinya dari pengajian-pengajian. Yang mungkin orang tuanya ngaji, tetapi dia mungkin saja abai terhadap anaknya.
Maka fungsi kontrol inilah yang harus kita lakukan. Kita juga sudah diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu menyebabkan kamu lupa terhadap Allah. Termasuk lupa mendidik anak-anak kita. Maka barang siapa yang berbuat demikian, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka siapa yang berbuat demikian, maka dia orang-orang yang rugi. Maka para jamaah yang berbahagia, perhatikan anak kita. Berapa jam dia memegang HP? Apalagi berapa jam dia melihat konten-konten yang tidak bertanggung jawab, yang itu bisa memberikan paparan yang tidak baik kepada korteks prefrontalis anak kita, dan itu akan membekas sampai tua. Dan untuk mengembalikannya akan susah. Ajaklah ngobrol anak-anak kita. Kontrollah anak-anak kita, teman pergaulannya siapa. Jangan terlalu diberi kebebasan. Boleh berteman dengan siapa saja. Meskipun itu teman sejenis. Meskipun itu teman sejenis, kadang-kadang kita harus waspada. Kasus LGBT. Itu karena kita membiarkan anak-anak kita. Kadang-kadang mereka dibiarkan menginap di kamar anak kita. Padahal kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang kedua, orang tua harus menjadi suri tauladan bagi anak-anak. Bagaimana mungkin kita melarang anak kita untuk tidak merokok sementara diri kita merokok? Bagaimana kita merokok di hadapan anak kita, kita bilang jangan merokok? Itu tidak mungkin. Bagaimana kita menyuruh anak kita sholat sementara kita sendiri tidak mau sholat? Bagaimana kita mengajak anak kita sholat jamaah di masjid sementara kita tidak pernah ke masjid? Maka orang tua adalah uswah. Orang tua adalah contoh suri teladan. Insya Allah kalau orang tua itu memberikan suri teladan dan bisa dijadikan uswah, maka trust, kepercayaan anak-anak kita sangat tinggi. Dan akan menjadikan kita sebagai figur menjadi suri teladan yang memang patut dicontoh. Insya Allah ini akan bisa menyelamatkan anak-anak kita. Dan yang ketiga, kita luangkan waktu kita untuk membersamai anak-anak kita. Jangan kalau sudah berada di meja makan, masing-masing memegang HP. Kita tidak pernah bicara karena asik dengan HP yang kita miliki. Anak-anak kita, istri kita asik dengan HP yang dia miliki masing-masing. Ajaklah mereka berbicara. Tinggalkan mungkin 1-2 jam HP ini. Terutama konten-konten yang tidak bertanggung jawab itu. Yang harus selalu menjadi kewaspadaan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum ibadallah wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah, anak-anak kita adalah mutiara kita. Selalulah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak keturunan aku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikanlah istri dan anak-anak keturunan kami qurrata a'yun, cahaya mata bagi kita. Dan jadikanlah aku menjadi pemimpin orang-orang yang beriman, pemimpin istri dan anak-anak kita yang beriman. Dan tentu memohonlah perlindungan kepada Allah. Maka mari kita senantiasa mengingat apa yang diingatkan oleh Allah. Jangan sampai harta dan anak-anak kita menjadikan kita lupa kepada Allah, menjadikan kita lupa mendidik dan mengawasi anak-anak kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.